Baiklah, di sini kita akan belajar tentang termokimia. Perkenalkan, nama saya Wan Enzura, mahasiswa Magister Pendidikan Kimia UNIMED. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada beberapa contoh yang berkaitan dengan termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada menjemur. Baju yang dijemur memerlukan bantuan sinar matahari atau kalor agar kering. Yang kedua, letusan kembang api. Reaksi yang terjadi ketika kembang api meletus mengeluarkan kalor dan warna yang indah. Kemudian, es mencair. Es batu yang dibiarkan di udara akan mencair kembali ke dalam bentuk semula, yaitu air. Kemudian, lilin yang menyala menghasilkan kalor dan menerangi ruangan. Reaksi-reaksi tersebut merupakan reaksi termokimia karena melibatkan kalor. Termokimia itu apa? Ilmu yang mempelajari reaksi kimia dan perubahan energi yang terlibat. Dalam termokimia ada namanya sistem dan lingkungan. Sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan segala sesuatu yang berada di luar sistem. Sistem dibagi menjadi tiga, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah perpindahan energi dan materi antara sistem dan lingkungan. Dapat kita lihat beker gelas dalam keadaan terbuka. Di sini materi atau partikel-partikel uap airnya itu keluar ke udara dan permukaan beker gelas terasa panas, maka terjadi perpindahan energi. Kemudian sistem tertutup, perpindahan energi, tapi materi tidak berpindah antara sistem dan lingkungan. Karena beker gelas itu dalam keadaan tertutup, maka materi atau uap airnya tidak dapat keluar, tetapi energinya itu dapat berpindah ke lingkungan dengan kita dapat merasakan permukaan tabung itu terasa panas. Kemudian sistem terisolasi. Tidak terjadi perpindahan energi, tapi materi itu berpindah antara sistem dan lingkungan. Karena adanya ruangan kedap udara atau di sini dan beker gelasnya tertutup, maka tidak terjadi perpindahan energi dan juga materi. Apabila kita mereaksikan HCl dan NaOH sebagai reaktan, akan menghasilkan produk berupa NaCl dan juga H2O. Oke. Dalam ilustrasi gambar terlihat ada partikel-partikel kecil yang merupakan gas H2O yang keluar dari Erlenmeyer. Maka ini merupakan pertukaran antara materi dari sistem ke lingkungan, dan permukaan tabung Erlenmeyer ini terasa panas, berarti ada pertukaran energi dari sistem ke lingkungan atau perpindahan panas dari sistem ke lingkungan. Oke, yang menjadi sistemnya itu siapa? Sistem yaitu larutan HCl dan NaOH, sedangkan lingkungannya itu Erlenmeyer dan udara. Sistem ini kan mengandung energi, jadi energi yang terkandung dalam suatu sistem itu dinamakan entalpi. Entalpi ini tidak dapat diukur. Yang dapat diukur itu adalah perubahan entalpi, karena sesuai dengan hukum termodinamika pertama atau hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat diubah ke dalam bentuk lain. Oke, secara matematis, perubahan energi dalam sama dengan jumlah kalor yang terkandung dalam suatu sistem dikurangi dengan usaha atau kerja yang dilakukan oleh sistem. Oke, pada gambar ini dapat terlihat bahwa sistem melepaskan kalor, maka Q bertanda negatif.
Apabila sistem menerima kalor atau menyerap kalor, maka Q bertanda positif. Dan apabila sistem menerima kerja, maka dia akan bertanda negatif. Dan apabila sistem melakukan kerja terhadap lingkungan, maka W-nya akan bertanda positif. Maka perubahan entalpi ini menunjukkan adanya penyerapan dan pelepasan kalor. Kan di dalam sistem itu ada reaktan yang menghasilkan produk. Reaktan sebagai keadaan awal dan produk itu sebagai keadaan akhirnya. Maka perubahan entalpinya sama dengan entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Perubahan entalpi tadi apa? Menunjukkan adanya kalori yang diserap atau dilepaskan dalam suatu sistem, sehingga dibagi menjadi dua reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Reaksi eksoterm itu reaksi di mana sistem melepaskan kalor ke udara sehingga suhu lingkungan itu naik dan entalpi sistem berkurang atau kalornya yang ada dalam sistem itu berkurang, sehingga perubahan entalpi itu bertanda negatif sebab entalpi produk lebih rendah dari entalpi reaktan karena sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Kemudian reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor. Oke. Maka sistem akan bertambah sedangkan suhu lingkungan itu turun dan delta H positif. Pada grafiknya itu menunjukkan bahwa entalpi reaktan lebih rendah dibandingkan entalpi produk. Entalpi produk itu lebih tinggi karena dia sudah menyerap energi dari lingkungan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.